Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah dan yang kami sayangi anak-anakku semuanya kelas 6A dan 6B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih tetap dalam lindungan Allah, masih tetap dalam suasana yang sangat indah ini yang kita bisa menikmati. Nafas kita masih melekat di badan kita, di tubuh kita. Maka dari itu mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua, baik Bapak Ibu Wali Murid maupun anak-anakku semua, dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang kami sayangi, kalian semua sekarang sudah naik kelas 6. Otomatis kalian sudah besar, ya. Kemungkinan sudah ada yang baligh, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalian harus bisa membanggakan kedua orang tuanya nanti. Jadi harus bisa membagi waktu. Waktunya belajar-belajar, waktunya bermain-bermain, waktunya ngaji ya ngaji. Maaf anak-anakku yang sangat kami sayangi, di masa pandemi ini kalian masih tetap belajar BJJ atau belajar jarak jauh online. Sebetulnya mau tatap muka tapi situasi yang tidak memungkinkan lah. Kalian semua karena sekolahnya di negeri, di instansi, oleh dinas dilarang untuk mendatangkan anak-anak ke halaman sekolah. Maka dengan sangat terpaksa kalian tetap belajarnya jarak jauh. Walaupun BJJ atau online, kalian harus semangat anak-anakku ya. Jadi kalau belajar jangan menggantungkan orang tuamu. Jangan menggantungkan saudaramu. Belajar sendiri. Sudah punya fasilitas, punya HP, jangan dibuat mainan game saja. Maaf anak-anakku ya, terus terang seperti tahun kemarin itu kan 1 tahun penuh itu pelajarannya juga online atau BJJ. Kita sebagai guru termasuk Bu Nafisa sangat sulit banget untuk memberi nilai. Tapi dengan sangat berat hati, yo opo ya harus ngasih nilai yang baik di atas KKM karena sudah kelas 5. Sedangkan nilai kelas 6 itu diambil mulai dari nilai kelas 4, 5, dan 6. Bukan hasil dari nilai kelas 6 saja. Termasuk bidang studi agama. Kalau agamanya jelek, misalkan dikasih nilai di bawah KKM, kamu bisa nggak lulus karena materi agama adalah nomor 1. Maka dari itu di hari Kamis ini kalian pelajaran pertama sekarang, kemarin 3 hari kan sudah MPLS atau LOS, masa pengenalan lingkungan sekolah. 3 hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan sekarang hari Kamis sudah waktunya belajar yang sungguh-sungguh. Karena kelas 6 itu nak, sekolahmu itu enggak sampai 1 tahun. Lah pelajaran agama ini hanya ada di semester 1. Semester 2 paling enggak 1 bulan. Ini sudah harus habis. Kalian sudah ujian atau ulangan. Ada UH, ya. Ada UPRAK, ada PTS, ada PAS, ada USEK, ada UN. Tahun kemarin enggak ada UN, ada UKK. Jadi ulangan terus. Kalau kelas 6 itu mengulang materi yang dari kelas 4, kelas 5. Dan nanti kelas 6 ada tambahan. Maka dari itu saya mohon dengan sangat, apalagi pelajaran agama nak,
Lah ini Bu Nafisa diminta dari dinas atau Depak disuruh mensurvei anak-anaknya, termasuk anak didik kelas 6, siapa saja ngajinya yang sudah Al-Quran, siapa saja yang masih Iqra, karena nanti useknya itu membaca Al-Quran. Lah yang ngasih nilai bukan siapa-siapa. Kalau bidang studi materi agama ya Bu Nafisa yang ngasih nilai. Iya, gitu. Maka dari itu saya mohon anak-anakku semua belajar yang sungguh-sungguh, yang rajin. Jangan bermain game saja, jangan mainan HP saja. Boleh sih mainan, tapi waktunya belajar-belajar, waktunya bermain-bermain ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan sebelum waktu deadline. Dan kalau mengerjakan tugas jangan sampai memakai nama samaran. Kadang ada yang wali murid, maaf ada sebagian yang bilang, anakku sudah mengerjakan Bu, tapi nggak masuk ke link kita, ke drive kita ada cara mengerjakan itu. Misalkan si A ngerjakan jam segini, hari ini tanggal ini jam segini ngerjakan, masuk ke link kita langsung kalau betul-betul mengerjakan. Kalau tidak ya nggak bisa ngeyel. Jadi walaupun guru itu katakanlah WFH di rumah atau enggak WFO di kantor, itu memantau terus siapa saja yang mengerjakan tugas, siapa saja yang tidak. Walaupun itu yang mengerjakan bukan dirimu sendiri atau dapat bantuan, memang yang jadi gurumu karena kamu SFH, School for Home, dibantu orang tuamu, dibantu teman, dibantu saudaramu, ya. Kalau memang betul-betul mengerjakan ada buktinya nak ya. Lah sekarang di sini Bu Nafisa mau menerangkan pelajaran pertama atau bab pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Tolong dibuka buku paketnya, buku paket kelas 6 yang kemarin sudah dipinjami oleh sekolahan. Buku agama kelas 6, buku paket. Pegangan Bu Nafisa itu 2 ya. Ada fokus, ada paket. Kalau fokus ini adalah kumpulan tugas atau kumpulan latihan atau LKS. Lah kalau ini buku paket yang dipinjemi dari sekolahan. Fokus ini kamu boleh beli, boleh tidak. Kalau tidak beli, maaf, kalau ada tugas dari fokus ini, nanti tak suruh nulis di buku tulis atau menyalin atau nyontoh sama teman-temanmu nggak tahu di mana. Kalau beli ya silakan monggo. Di mana Bu belinya? Ya terserah beli di mana ya. Tapi saya tidak nyuruh karena kamu sudah tak pinjemi buku inilah, ini khusus latihan. Kalau kelas 6, satu buku ini untuk 1 tahun, semester 1 dan semester 2 1 buku aja. Tapi kalau kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu semester 1 1, nanti semester 2 beli lagi. Kalau kelas 6 hanya 1 buku, ini sudah ada semester 1 dan 2 lengkap di situ plus latihan-latihan atau soal. Kalau di sini nggak ada soalnya. Ini khusus materi saja. Maka dari itu saya mau menerangkan bab 1 di sini dengan judul atau tema indahnya saling menghormati antar agama. Ya. Lah terus agama yang diakui di negaramu Indonesia ini nak, yaitu ada 6. Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Itu pun kamu harus tahu di mana tempat ibadah orang Islam. Contohnya orang Islam pastilah di masjid. Walaupun sekarang ini ada wabah virus corona, tetap orang Islam itu sholatnya di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak ya. Tetap tempat ibadah orang Islam adalah di masjid, sedangkan Kristen dan Katolik itu di gereja. Ingat, sebagai catatan, umat Hindu di mana Bu? Di pura atau pura ya. Umat Buddha di mana Bu? Wihara. Konghucu di mana Bu? Kelenteng.
Jadi kamu harus tahu agama yang diakui di negara kita Indonesia ini ada 6: Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya, sudah diterangkan di dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, termasuk surat yang ke-109. Bagaimana Bu bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu di situ sudah diterangkan di dalam materi kelas 1, indahnya saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Di dalam surat Al-Kafirun sudah diterangkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ngerti nak? Halo, misalkan kamu punya teman, karena itu sekolahnya sekolah umum, sekolah negeri ya, sekolah di instansi, ada yang agama Kristen, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Kalau waktunya materi agama, misalkan yang Kristen keluar dari kelas, karena di dalam kelas itu pendidikan agamanya, materinya agama Islam, karena yang Kristen cuma sedikit ya. Begitu pula yang Hindu, ya, yang Katolik, dan di situ ada gurunya masing-masing. Lah kamu sama teman bagaimana? Ya harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling menghina, ya nak. Yang penting kamu tidak mengganggu. Contohnya diterangkan juga ya di dalam surat Al-Hujurat, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kamu harus tolong menolong ya di dalam hal kebaikan, dan tidak boleh tolong menolong di dalam hal kejelekan. Lagi ada lagi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia itu nak saling bersuku-suku, saling berbangsa-bangsa. Makanya kita harus saling mengenal, saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh mengadu domba. Nanti di situ materi pelajaran bab 1 ini kamu di situ KD-nya kompetensi dasarnya kamu tak suruh, atau kompetensi inti di situ nanti tak suruh menghafal surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun, menulis surat Al-Kafirun. Sebisamu, tidak boleh nyuruh orang tuamu. Ngerti sayangku, anak-anak yang sangat saya sayangi ya. Kamu belajarnya jarak jauh, sekarang kelas 6, dijaga kesehatanmu. Ya, jangan sampai kamu jatuh sakit. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan baik buku paket agama maupun buku tema itu dipelajari. Jangan ditutup tok. Mengembalikan buku kemarin masih baru-baru pancet, gak dijemuk belas, gak dilihat belas. Ya. Itu yang bisa saya terangkan. Maaf karena waktunya terbatas. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh nggih, Mam, di sini maaf nggih. Saya juga
enggak promosi. Maaf, putra-putri panjenengan yang mau ngaji di rumah saya monggo, kersane kula niku semerep kemampuan anak-anak ngajinya itu bagaimana. Jadi saya nanti ngasih nilai niku mboten ragu. Nggih nuwun sewu, pingin semerep ngajine lari-lari. Oh Bu, anakku lho Bu wis ngaji nang kono. Iya, nggak apa-apa, monggo sama saja. Tapi hanya saya ingin tahu, dan nanti kalau memang ngaji itu tak kasih materi agama juga. Nggih, ngaji di rumah saya itu cuma 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Monggo kalau kerso habis maghrib. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.